Gue juga bingung dah. Ini openingnya apa? Sama Bang Rio, saya juga sosialnya jelek soalnya. Hah? Saya juga sosialnya jelek soalnya. Tapi gue emang konten ini gak ada openingnya, tapi teman-teman kan tahu gue lagi bareng Faisal Suci 11. Asoy. Makasih. Iya, maaf. Guys, nih gue lagi di karantina Suci 11 ya. Di Amaris Hotel. Ini sekarang jam 2 pagi ngonten, ya kan? Kalau mau tahu ini konten di tag berapa besar, ya kalian nggak perlu tahu lah ya kan? Ini agak interaksi gitu, misalnya jangan gitu. Nah, saya agak bingung. Sosialku jelek soalnya. Oh iya, bisa. Lama. Gimana perasaannya masuk Suci 11 tuh gimana? Senang banget Bang Rio. Senang ya? Iya, bisa ketemu banyak orang, dapat teman baru, kenal sama Bang Rio, Bang Rais. Iya. Tapi kan sebelumnya lu Suca dulu ya? Suca 3. Bareng Ate. Bareng Bang Ate. Ali, Bintang Emon. Bang Bintang. Iya. Dan lu tuh komunitas mana sih? Komunitas Jombang. Stand Up Indo Jombang. Stand Up Indo Jombang. Sampai sekarang masih jalan komunitas? Masih jalan. Apalagi sekarang ada perwakilan dari lu lah ya. Ada di Suci 11 gitu maksud gue. Iya, karena kemarin gue beberapa tuh ada yang nanyain lah. Nggak banyak sih, paling 1,5 lah yang nanyain. 1,5 orang. Satu orang setengahnya orang juga. Enggak, satunya lagi orang kecil. Sama Faisal dong, katanya gitu. Makanya. Hah? Gak usah dikomentarin lagi tag nih mas, dikomentarin lagi tag. Anjing banget ya, kayaknya jadi aneh nih tagnya nih sejarah detail ini nih. Terlalu aneh, ada yang komentarin. Tapi jujur Sal, gue tuh waktu Suca gue gak ngikutin lo sama sekali. Jadi memang gak dapet interesting kayak beatnya apa gitu. Sejarah beat kan dibikin karena ada interest gue sama beat orang tersebut gitu maksudnya. Tapi waktu Suci 11 ini jalan, pas pre-show, gue ngerasa kayaknya anjir nih beatnya oke banget. Karena gue ngeliat beat lo yang ngebahas bapak lo melihara burung hantu itu, kayaknya dari depan sampai tengah itu nggak, punchline-nya nggak begitu rapat, tapi kayaknya tengah ke belakang tuh kebayar sampai closing. Cuman memang gue nih kan harusnya kalau di sejarah beat kan ada riset gue bawain beatnya. Iya. Tapi karena ini take-nya dadakan, jadi gue nggak sempet ngebadanin beat lo. Iya. Beatnya tuh gimana sih Sal? Coba kalau lo ulang lagi beatnya. Dari awal sampai akhir nih. Iya coba. Pakai selamat malam nggak? Seramu aja, seramu. Saya minta izin cerita soal bapak saya. Bapak saya ini suka ngerawat hewan. Cuma saya tahu bapak saya ini nggak paham cara ngerawat hewan-hewannya. Contohnya bapak saya ini punya 2 burung hantu. Buat yang nggak tahu, burung hantu itu hewan nokturnal. Jadi burung hantu kalau pagi tidur, kalau malam bangun. Nah, 2 burung hantu bapak saya ini setiap jam 8 pagi dijemur di depan rumah. Ketika saya tanya, Pak ini kenapa burung hantu dijemur? Bapak bilang, ya biar sehat tole. Maksudnya itu kan dari namanya aja kan harusnya Bapak udah tahu. Iya. Burung hantu-hantu apa yang keluarnya pagi-pagi. Betul. Terus? Tapi Bapak ngotot, burung hantu itu tetap dijemur pagi-pagi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sampai akhirnya jadwal tidur burung hantu Bapak saya berubah. Terus? Burung hantu Bapak saya sekarang kalau pagi bangun, kalau malam tidur. Terus? Lihat betapa sangarnya bapak saya ngerubah kodrat suatu makhluk. Orang lain paling mentok melanggar hukum lalu lintas, bapak saya melanggar hukum alam. Itu dia beatnya. Tapi ujungnya sampai ke tikus ya. Sampai ke tikus. Iya, terus abis itu aja lah. Nah, itu tuh kejadian nyata atau enggak sih, Sal? Nyata. Hah? Jadi memang bapak suka bawa hewan-hewan aneh. Bang Rio, burung hantu, anjing husky. Serius, ada anjing husky di rumah Bang Rio. Terus? Musang pandan 4. Terakhir untung nggak jadi, bapak mau bawa pulang 2 piton susu. Hah? 2 piton susu yang warnanya totol-totol kayak totol sapi itu. Ular piton. Oh, enggak.
gini, aduh, gimana ya bahasanya ya? Bapak lu tuh apa sih kerjanya sebenarnya? Sekarang nganggur. Oh, tapi memang segitu cintanya sama binatang atau gimana? Gak paham ya Bang Rio. Semenjak saya kerja, Bapak kan udah nggak kerja tuh. Dulu kan jualan galon. Saya kerja udah saya yang dari tulang punggung. Ngasih biaya lah. Iya. Terus? Nah, kayaknya makin karena dia nganggur, cari-cari kegiatan, melihara hewan, banyak, ngelakuin banyak aktivitas gitu. Tapi itu tuh bener-bener terjadi bapak lo ini ngerubah jadwal burung hantu tuh beneran? Iya. Memang seiseng itu, apa sengaja atau iseng atau gimana itu awal-awalnya? Karena sebelumnya bapak itu ngerawat burung kicau. Awalnya. Awalnya. Oh kayak cucak rowo dan Cucak rowo, bener, cendet, murai. Nah itu kan kalau pagi kan dijemur toh. Iya kan. Nah dia mungkin mikir treatmentnya sama. Terus-terusan. Awalnya ya siang-siang pagi-pagi gitu kena sinar matahari ya gini-gini kan burung hantunya. Iya pastilah. Jarak berapa bulan udah seger. Seger gitu burung hantunya. Kalau malam gitu. Itu. Anjir lucu banget. Dan lu nangkep itu. Dan aku nangkep itu. Sense komedi lu langsung kayaknya ini premis nih gitu. Iya. Iya sih. Orang ini banyak anehnya. Daripada benernya banyak anehnya. Anjing lucu banget. Itulah yang terjadi, baru kayak isian yang belakang tikus tuh ya, itu cuma penulisan komedi aja lah ya. Iya. Cuman itu tuh berangkatnya tuh. Itu tahun berapa Salbit itu? Itu tahun lalu, 2023. Oh itu kejadian tahun 2023? Aku nulisnya, kejadiannya tahun 2022. Oh kejadian jadwal burung hantu ini berubah tahun 2022. Tapi lo tulis selang setahun 2023. Iya. Pertama kali lo bawain itu beat itu di mana? Di Jombang. Di Jombang, open mic? Open mic. Enggak, yang kalau di show-nya ada? Di Surabaya. Di Surabaya acara apa tuh? Acaranya Komedi Sandi. Oh, Komedi Sunday yang ini Mas Dono. Mas Dono Pradana. Oh, iya. Kayaknya emang ada cuplikannya itu ya? Kayak cuplikannya ada ya? Di Komedi Sandi? Enggak ada? Enggak ada. Oh. Jadi itu bagus banget sih beatnya menurut gua, tengah ke belakang. Dan lu waktu itu nangkep kayak cara nemuin, maksud gue itu kan secara cerita udah lucu. Iya. Untuk nemuin sampai di titik punchline-nya itu lu apa yang lu pikirin gitu pada saat? Jujur aja terinspirasi dari ini. Apa? Kevin Hart yang dulu waktu masih kecil nggak segendut sekarang. Dia kan bahas materi dia sama temennya naik mobil di suatu daerah, terus kencing bareng, ngelihat ada burung onta, dilempar sama temennya pakai pensil. Burung ontanya madep sana, kepala madep sana. Ketika dilempar, burung ontanya badan tetap madep sana, kepala madep sini. Terus lari temennya, naik mobil kan sama Kevin Hart itu, saya ketawa-ketawa. Sampai akhirnya ketika noleh ke kiri, burung ontanya ngejar. Badannya ngadep ke sana, tapi kepalanya ngadep ke sini, gitu. Terus inspirasinya gitu. Oh, inspirasi beat itu dari beat Kevin Hart yang itu? Iya. Oh anjir, baru tahu gue. Itu sejarahnya itu? Iya. Gokil juga tontonan. Iya Bang Rio. Oh kok emang suka Kevin Hart gitu? Apa memang jokes itu tuh nempel aja gitu? Jokes itu yang nempel aja. Oh, terus kayak itu inspirasinya lah. Iya. Karena ini sama binatang gitu, gimana cara bikin polanya ambil dari situ. Oh, oke. Itu kan panselnya kan cuma ya, badan gini, kepala gini. Gue tahu beatnya tahu. Terus-terusan. Iya. Oh, bisa gitu ya. Baru tuh masuk yang itu tuh. Ganti-ganti jadwal aja. Ganti-ganti jadwal. Tapi bapak lu unik banget sih, berarti Sal. Unik banget memang orangnya beliau. Hah? Beliau memang sangat-sangat ya gitu. Ya gitu Bang Rio, gimana ya ngomongnya ya? Enggak, emang berarti unik. Ya kayak bapak-bapak aja. Iya kan? Bapak nggak melihara musang pandan. Bang Rio kan bapak tapi kan nggak melihara musang. Iya sih. Iya. Tapi memang aslinya tapi bokap lu lucu emang orangnya. Lucu secara verbal atau tindakan? Apa ya menurut tuh verbal lucu nggak dia? Verbal menurutku lumayan, tindakan punchline besar semua.
Tindakan panseran besar semua. Tindakan panseran gede semua. Panseran gede Iya, semua, Bang. iya. Pantes sih lo, masih maksudnya premis itu masih bisa lo bawa panjang terus gitu. Iya. Iya. Bahkan ada yang ini kan, terakhir kayak lo bilang bapak lo ini apa namanya, sampai apa namanya barang-barang klenik. Iya. Nah yang juga ada di beat lo itu juga bener tuh. Iya. Itu bener. Apa aja koleksi pusaka-pusaka bapak lo tuh? Keris. Terus pring petuk, bambu-bambu. Tahu aku pring petuk tuh. Jadi teman-teman kalau nggak tahu pring petuk itu mata bambunya ketemu gini kan, mata bambu harusnya kan begini kan. Nah, mata bambu kan satu di kanan, satu di kiri. Nah, ini tuh antara yang naik ke atas sama yang ke bawah dia ketemu. Nah, ini namanya pring petuk. Iya, Ya. katanya kan bisa ini kalau punya itu keturunannya kaya itu 7 turunan. Betul. Ini ya mitos-mitosnya. Iya. Nah, terus selain pring petuk, Terus baskom isi air, Mm-mm. ada kembang 7 rupanya, itu dibawa masuk ke kamar, terus meja sembayangan, altar sembayangan orang Tionghoa, itu dibawa pulang, terus patung-patung gitu-gitu. Sorry gua ketawa ya, kok jadi lucu sini. Nggak tahu, itu taruh kamar saya semua, Bang Rio. Lah? Iya, Lah kamu tidur nih? di situ. Terus kamu takut nggak gitu? Ya pasti takut, Bang. Pasti takut, Bang Rio. Dan secara sadar tuh bokap ya? Secara sadar, dan dia nggak tidur situ. Gitu. Oh. Jadi emang seunik itu ya bokap ya? Unik. Bahkan yang kemarin lu cerita yang sampai jadi beat sebelumnya awal-awal cerita karena gua di Suci ini kombut juga jadi gua tahu beberapa cerita gitu. Yang ini bokap lu tiba-tiba apa namanya punya pijet listrik gitu juga. Iya. Itu juga aneh banget. Aneh memang itu. Tapi kayaknya memang multi skill orangnya ya. Multi skill orangnya. Cuman improve nggak penting itu selalu ada. Iya. Dia bisa pijet Bang Rio. Memang bisa pijet. Basicnya ada. Tapi kok tiba-tiba listrik ini yang jadi pertanyaan. Iya. Tapi pasiennya banyak. Pasiennya banyak. Dan kebanyakan itu orang-orang stroke. Bahkan dia pernah ini, kalau Bang Rio tahu, aku lupa namanya siapa, tapi di TV One kan ada UFC itu. One Pride itu. Iya, One Pride. Ada atletnya yang terapinya ke bapak saya. Oh, gokil. Aku ada videonya di HP kalau yang itu. Iya, gokil sih. Nanti kalau kamu ada videonya boleh kasih ke aku ya. Aku kasih Bang Rio. Yang ada tayangannya. Ada tayangannya itu. Gak paham kok bisa orang itu ya. Tapi yang hebat dari bapak lo menurut gua, kok bisa orang percaya bapak lo itu loh? Itu juga Bang Rio. Aku cerita gini loh kayak ngerasa bohong. Iya. Itu kan maksudnya kalau ketika jadi beat stand up tuh problemnya adalah nyeritain ini beneran ada atau enggak kan? Iya. Karena kalau takutnya kalau namanya stand up kan kadang-kadang penonton nangkepnya anjing kayak cerita kayak ngarang cerita nih gitu. Padahal itu terjadi nyata ya. Biasanya kan orang dibilang absurd gitu kan ya. Jadi gimana ngelogisin cerita asli. Iya benar, iya. Padahal ceritanya tuh nyata ya kan. Iya. Ah, ini kocak banget, Bro. Kocak, Bro. Tapi Sal, ini kan namanya sejarah beat ya. Iya. Dari sepanjang lu nulis lah. Lu stand up tahun berapa sih, Sal? Tahun 2015 Bang Rio. Oh, kita sama lah seangkatan. Oktober aku 2015 stand up. Aku Desember. Ya, kita beda bulan aja. Tapi ada nggak sepanjang lu nulis tuh dalam sejarah beat yang ada nggak beat favorit lu gitu? Sepanjang lu nulis dari 2015 sampai hari ini. Ada sepanjang saya nulis. Beat favorit lu apa? Agak anu ya, nggak ramah on air ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Premisnya aja. Ini saya pernah stand up di depan anak SLB. Ini nggak apa-apa. Ini kan beat maksud gua. Jadi menurut gua beat utuhnya gimana gitu kan. Ini kan namanya juga beat kan. Terus gimana tuh beat favorit itu tuh? Semuanya atau beatnya aja nih? Beatnya aja. Ya, lu sebatas mana lu bisa nyeritain beat favorit lu tentang pernah stand up depan anak SLB? Saya seneng kalau saya mulai kan di depan penonton normal itu saya mulai datang kenalan sama saya Faisal, saya seneng banget bisa tampil di depan kalian karena beberapa waktu lalu saya stand up penonton saya anak SLB. Jadi penonton saya ini ya tunarungu, tuna netra, ya intinya orang-orang yang lebih butuh kesembuhan lah daripada butuh hiburan. Aku bilang gitu Bang Rio. Itu kan jahat banget sama muka saya kan nggak cocok ya. Gitu.
Gitu. Oh, itu beat favorit ya. Kayaknya nggak perlu diterusin lah ya. Iya. Ya. Selain itu ada nggak beat favorit lo yang lain? Beat favorit? Ya. Burung Hantu. Oh, Burung Hantu itu salah satunya beat favorit. Tuh. Banyak nggak beat favorit itu selama 2015 sampai hari ini? Nggak ada, sampah semua kayak tahun dia. Karena aku habis vakum stand up baru balik 2 tahun yang lalu. Oh, lu ini menarik nih menurut gua. Lu vakum stand up. Iya. Apa problem vakum stand up misal? Karena jujur aja. Lu sempet nanti kita bicara timelinenya. Iya. Lu stand up 2015, vakum tahun? Habis Suca 2018. Habis Suca tahun 2015 vakum. Vakum sampai tahun 2023. Anjir lama juga ya, 18, 19, Iya. 20, 21. 4 tahunan ya? Karena habis Suca itu aku ngebom total Bang Rio. Bahkan sampai aku bisa bilang 3,5 tahun aku ngebom terus. Open mic ngebom segala macam ya. Semuanya Bang Rio. Kayak mungkin udah kayak gini deh. Bahkan jujur aja sampai kenapa kok aku ngelihat komik-komik luar? Karena kalau ngelihat komik lokal ini takut aku. Oh iya. Karena pasti ada iniannya, kan ada kayak anjing temen udah nyampe sini, gue masih kayak gini, ada pembandingnya. Takut iri, jengkel, sedih, marah ke diri sendiri kayak gitu. Iya. Terus itu vakum tuh penyebab terbesarnya apa vakum stand up tuh selain ngebom? Ya itu doang, sama kerja sih kayaknya. Itu ngebom gara-gara lu sering ngebom. Itu lo kayak marah gitu sama diri lu apa gimana? Iya, benci sama diri sendiri. Terus yang ngebalikin semangatnya lagi untuk stand up lagi di 2023 apa tuh? Karena Jombang kan masih meskipun vakum, tapi ini open mic tapi ala kadarnya. Iya, oke. Tadi yang kalau jadwalnya kan seminggu sekali, kadang itu 2 bulan baru 1 sekali. Oke, nggak apa-apa. 2 minggu gitu, lompat-lompat. Nah, Surabaya tuh bikin lah kompetisi internal. Ngajak teman-teman Jatim, perwakilan 2 kalau dari kota lain. Iya. Jombang udah tahu kondisi kayak gitu, ngirim delegasi Bang Rio. Oke. Ngebom total. Itu kan 2 putaran tuh sebelum final. Putaran pertamanya orang anak perwakilan Jombang peringkat 14 dari 15 orang. Yang 15 nggak datang. Putaran kedua, anak Jombang yang peringkat 14 itu turun jadi peringkat 15. Orang yang minggu pertama nggak datang, minggu kedua main, poinnya lebih tinggi. Anak Jombang di minggu kedua itu poinnya cuma 1, Bang. Ya Allah. Stand up 3 menit, nah itu brengsek masa sejelek ini di Jombang seakan. Oh, ada ini ya, ada ego itu lo ya. Ada pride kampungku loh kayak gitu tanah air. Akhirnya tuh nulis dadakan. Aku pernah Surabaya lah, ngebom total juga. Aku waktu itu mohon maaf, emang Jombang jelek ternyata. Emang Jombang jelek. Terus dari situ aku ngebom, dimarahin lah sama temen yang seangkatan lah. Ada kan temen seangkatan Jombang yang udah stay Surabaya, Fajri namanya, Fajri MRP. Iya, Fajri. Dimarahin, tapi ketika ngebom itu nggak tahu kenapa rasanya nggak sesedih kayak aku ngebom 3,5 tahun lalu. Iya. Kayaknya masih bisa nih aku stand up. Oh, nemuin feel-nya lagi nih. Iya, kayaknya masih bisa. Mungkin pakemnya berubah. Tinggal belajar dikit kayaknya bisa ini. Gitu. Nah, itu mulai senang lagi, mulai ngulik lagi. Iya, aktifin open mic lagi, pindah kafe, nyari kafe, bikin poster sendiri. Open mic meskipun yang nulis cuma 1 dan itu aku berangkat kayak gitu-gitu. Akhirnya mulai banyak yang join. Sampai sekarang ini alhamdulillah 2 tahun berdiri lagi. Open mic Jombang paling minim penonton 20 dan itu penonton terusan. Jadi setiap open mic datang 20 orang itu. Itu. Dan dari situ akhirnya lo bisa masuk Suci ya. Iya, betul sekali. Anjir tuh kayak berbalik gitu ya. Iya. Memang ya, itulah susahnya ya teman-teman kayak stand up mungkin. Apalagi kalau di daerah kan tempat open mic-nya cuma satu-satunya itu gitu kan. Jadi memang tapi lu oke juga Sal, nemuin semangatnya lagi Sal. Alhamdulillahnya ketemu kayak gitu. Nemuin semangatnya lagi tuh oke menurut gua. Di daerah-daerah saya di Jawa Timur, teman seangkatan saya tuh saya ngerasa masih banyak yang lucu, cuman nggak tahu ya, mungkin belum nemu kliknya aja. Iya, saya berharap masih iya. terus stand up sih teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang Jombang aktif lagi ya. Alhamdulillah Jombang aktif. Iya, semoga nyetak lagi orang-orang yang keren-keren lagi gitu nanti di kompetisi besar, atau memang ya kan bisa juga kayak stand up-nya diupload di sosmed dan orang jadi tahu gitu kan potongan-potongannya gitu.
Keren. Tapi Sal, Ya. dari sampai 2015 sampai hari ini, kan tadi kita ngomongin beat favorit kan? Iya. Nah, tapi di konten itu selalu ada nggak sih beat yang kalau lu bawain sekarang anjing sih, apa ini gue punya beat itu gitu? Kayak beat malu ada. Beatnya gimana? Ada? Banyak. Banyak kalau itu Bang. Kalau yang ini banyak. Apa? Beatnya apa aja? Saya takut sama kamar mandi. Oke. Masa ada kamar bisa mandi? Iya kan Bang Rio kan? Iya kan? Iya kan Bang Rio kan? Iya kan? Iya, Mohon maaf iya, ya. Mohon maaf Bang Rais. Alah, kamar bisa mandi. Itu kalau bunuh diri itu Bang Rais. Itu kalau bunuh diri, maafin aku ya. Tapi Nanti lucu kalau sih. mukul aku nggak apa-apa kok Bang Rais. Iya. Lu kayak ngapain Iya. ya? Ada lagi nggak beat aneh gitu? Beat aneh. Selain itu apa lagi? Beat yang kayak lo buat, aduh apa sih gue punya beat ini gitu? Beat aneh. Mana tuh? Ada. Nggak ada Bang Rio, kayaknya itu aja. Yang lain ya? panjang ya. Oh, yang lain panjang-panjang ya? Panjang-panjang Bang Rio. Tapi itu udah cukup mewakili keanehan sih. Tapi 11-12 lah kayak itu. Mungkin saya takut sama ruang tamu kan. Apa ada ruang ada tamunya gitu ya, bener. Bodoh aku dulu Bang Rio. Kos ngomong-ngomong bodoh, kita aja masih goblok sampai sekarang nih, iya kan? Ini terakhir. Ya. Siapa sih komik favorit tuh gitu di skena stand up Indonesia gitu? Ada nggak? Ada komik favorit lu siapa? Komik favorit saya ini yang bikin saya stand up atau komik favorit? Terserah, mau kamu ya yang kamu paling suka lah, atau yang bikin kamu stand up juga nggak apa-apa. Yang kalau yang bikin saya stand up tuh Bang Asep Suaji. Asep Suaji, founder Jaksel. Iya. Oke, itu yang bikin kamu pengen stand up. Iya. Tapi nggak favorit. Favorit juga karena kan Kamu nggak enak aja kali. Iya. Gimana bilangnya ya Bang? Founder gue. Tapi oke. Respect saya. Asep Suci 1 gila lah emang. Ya terus Sama Bang Ari Kriting. Oh, Bang Ari Kriting. Bang Ari Kriting. Ada nggak beat Ari Kriting yang kayak anjir? Gue juga semoga ada kesempatan sama Bang Ari untuk sejarah beat gitu. Gue juga pengen. Ada nggak beat Ari Kriting yang lu pengen tahu nih orang berhayalnya apa sih di beat ini? Gitu? Ini yang tukang bakso. Tukang bakso gimana beatnya tuh? Jadi kan Bang Ari cerita itu kalau di Malang itu kos tuh sama orang timur semua. Nah, pernah ada kejadian ada anak kos makan bakso di depan kos. Nggak bayar, lari ke kos. Tukang baksonya ngejar kan di kos. Marah-marah. Bang Ari keluar. Tanya ke abang baksonya, ada apa Pak? Tadi ada anak kos ini yang makan bakso nggak bayar. Oh gitu Pak? Ya udah bentar, aku panggilin semua anak kos. Semua anak kos dipanggil kan, disuruh berbaris. Terus Bang Ari bilang, yang mana Pak yang nggak bayar? Tukang baksonya bingung kan, sama semuanya. Yang mana Pak? Ayo Pak. Aduh saya nggak tahu ya. Udahlah saya ikhlasin aja gitu. Tukang baksonya lari, pergi kan. Terus anak kosnya tanya ke Bang Ari kan, ada apa Bang Ari? Enggak, tadi saya makan bakso nggak bayar. Wih. Ada yang nggak bayar Bang Arinya. Ari itu mantap. Mantap sekali Bang Rio. Itu tahun berapa kamu denger beat itu di mana? Itu Suci 3. Suci 3. Oh, waktu dia ada di Suci. Beat itu yang paling nempel di kamu. Itu hebat gitu. Oh, udah ketemu sama Ari Kriting. Amin, semoga Bang Rio. Terima kasih Faisal, semoga lo masih panjang di Suci 11. Terima kasih banyak Bang Rio. Setelah Suci 11 semoga punya karir di stand up. Amin. Bisa Jombang, bisa jadi kebanggaan Jombang. Amin. Stand up Indo Jombang makin jaya, makin bisa nyetak orang-orang hebat lagi. Amin. Sekali lagi thank you Sal. Makasih Bang Rio ya. Semoga Bang Rio ya. happy ya di konten ini. Happy banget Bang Rio. Asoy, itu is happy is. Asoy. Thank you.